Ya kata-katanya Naomi kan gitu, lucu banyak. banyak ya. Oke, tapi masih kita lihat di draft ban dan pick yang ketiga. Bertukar kembali dari sisi first pick-nya. Wah. Dan Joy nggak di ban nih? Cloud dan Beatrix masih di ban. Joy terbuka. Tapi Joy kayaknya nggak bakal jadi first pick dari Alter Ego sih. Melihat harusnya permainan Joy untuk kedua tim kemarin. Menurut aku bukan player dengan Joy-nya, tapi Joy-nya ini terlalu banyak tercounter. Ya, Itu mudah yang lebih terpunish bahaya. ya. Yes. Banyak, mungkin walaupun emang gak ada stopper dari Suppress, banyak juga pilihan-pilihan dari sisi yang akhirnya ngebuat ini kadang Joy bisa masuk gak bisa pulang lagi ya. Wah, kalau di jungler, kalau menurut aku, Joy itu memang sebenarnya capable karena dia punya dia sama anti anti sisi. Cuma ketika udah tidak ada itu semua, Prof, Joy jalan kaki itu kayak Iya, dia dan dia punya bukan warna tiket berarti tua. walaupun dalam keadaan Rhythm of Joy dia anti sisi tapi bukan anti damage lagi dan Iya, lagi. makanya. Dia masih bisa diberikan damage secara besar sekalipun karena memang dalam keadaan tersebut dia tidak memiliki shield absorb damage reduction atau sejenisnya. Beda sama Martis. Ya. Martis untuk Mortal Coil masih ada damage reduction. Beda juga sama Kadita yang udah di ban nih kebetulan. Kadita Ocean Audit-nya dia juga punya damage reduction. Jadi dia nggak bakal perlu takut kalau seandainya harus menerima damage banyak. Dan masih dengan band yang sama sepertinya. Pakito di ban, Joy di ban. Sekarang apakah Iritel Atau Yif. lagi dan lagi akan di first pick atau Yif yang akan menjadi jawabannya? Karena mau coba untuk trade antara Yif dan juga Valentina, kayaknya masih kurang worth it ya, Prof? Aku melihat kalau misalkan Yif itu ultimate-nya bisa maksain Iritel muncul dengan Heavy Crossbow. Jadi ketika Heavy Crossbow-nya digunakan kan dia punya durasi sekitar 9 detik lagi sebelum hilang untuk durasinya. Apalagi dengan cooldown yang dikurangin tetap aja 10 Wah. detik itu penting banget buat Iritel. Makanya Alter Ego mencari 10 second team fight. Mereka mencari team fight cepat. Ini if nggak sih? Yif atau sekarang mau coba untuk ngamanin hero untuk Skylar-nya dulu. Hero Scalar bisa dipilih dari 3. Pilih Yif Chow juga oke menurutku. Oke. Ya, Yif Chow tadi karena di game yang pertama Chow-nya berjalan dengan manis banget. Gak ada gangguan sama sekali. Dan dengan hero lock yang pasti seperti Chow inilah. Tentunya Naomi akan jauh lebih bermain dengan bebas. Oke, sekarang sih mungkin menurut aku ada baiknya ngambil hero Udil dulu ya sama Martis lagi sih. Valen. Oke, Atau Valen mungkin bisa diganti dengan Varsha. Valen, Varsha atau Valen, Faramis. Oh iya ada Faramis benar. Karena ini akan ada team fight front to back. Tapi kalau Faramis Faramis sama Martis. Martis, oke. Ya. Walaupun sebenarnya Faramis Cloud Altar kan areanya nggak terlalu gede ya. Itu bakal mudah banget ditargeting sama Yves-nya. Tapi dan sekarang sudah dijawab ada Terizla dan Valentina lagi. Masih dengan dua hero ini. Terizla dan juga Valentina yang tentunya bisa langsung menggapai lini belakang dan akan menjadi sebuah engage lebih ketika nanti akan ada real world manipulation. Kalau dia nggak buka untuk jungler, dia akan tertutup sampai nanti. Ya, Lancelot ini bakalan jadi pick yang bagus banget untuk kali ini. Yap. Atau jangan-jangan Martis yang diambil. Martis yang diambil juga boleh. Ya, Martisnya di-deny, Lancelotnya di-ban. Nanti baru pick yang keempat, RRQ pegang lagi kendalinya. Pegang lagi mungkin sekarang mau coba untuk maksimalin adanya potensi bermain ke arah backline dari Banana. Seperti lapu-lapu mungkin yang bisa jadi opsi juga. Betul. Atau export duluan. Export bisa Ya. juga, tapi ternyata yang sudah diamankan adalah Yuzong kembali. Oke, tapi kali ini berbeda nih. Yuzongnya nggak mengejar If yang fix position. Aha. Mengejar Valentina yang mungkin bahkan bisa lebih cepat kaburnya. Kalau dilihat dari kondisi, mungkin Yuzong ini akan fokus ke arah Nino. Kalau ngelihat dari kondisi 3 pick ini. Atau bahkan kalau misalkan ngejar ke arah Valennya, Valen bisa kabur lagi dengan adanya Black Dragon Forbongan. Sama-sama kabur. Adu naga. Kayaknya ngejar Valentina jadi sesuatu yang gak worth it gak sih Profesor? Iya, apalagi double dash loh hitungannya. Jadi kayak mungkin targetnya harus bermain front to back atau landingnya itu petrify-nya benar-benar hanya digunakan untuk Nino dengan Marksman-nya. Iritel yang di first pick yang begitu mahal harganya dari kedua tim ini benar-benar membukakan mata kita bahwa memang inilah era Marksman kritikal. Apalagi dengan kehadiran dari Novari yang di-ban, permainan slow effect juga sudah di-deny abis-abisan. Hero seperti Chow, seperti Yuzong ketika landing tentu akan kesulitan untuk berhadapan dengan Novaria, apalagi
ketika areanya benar-benar ke-reveal. Pas ada Astral Echo. Shine for me. Iya. Tapi Brody-nya ditutup. Tadi sempat aku terbesit juga ya ada Brody untuk Skylar. Dan kayaknya nih Skylar dipaksa untuk bermain carry lagi kah? Oh ini Haritnya di ban bisa. Ini Haritnya bisa di ban loh. Haritnya bisa di-ban juga Iya. karena tadi di game kedua pun sempat ban ke arah Harit kan. Dan tapi sebelum itu dari RRQ mereka bakal coba untuk menutup satu lagi hero untuk Roamer harusnya. Oke. Dari Rasi mungkin ke arah Idit. Sebenarnya ada beberapa opsi hero yang mungkin aku belum lihat kali ini. Itu bisa ke arah Leslie. Ataupun bisa ke arah Moskov. Early pressure yang Wah. kuat juga untuk Moskov. Tapi kalau Moskov melawan Iritel jaraknya sih agak-agak sedikit PR ya. Jaraknya memang PR. Kecuali kalau mainnya babysit. Atau kalau 1-1 gimana Prof? One juga jaraknya terjangkau sih sama Iritel. Kalau One menurut gua dia akan cepat tumbang dengan burst dari Valentina. Kalau menurut gua pribadi. Kalau opini gua, gimana menurut Aul? Kok 1-1 sebenarnya juga momentum sih ya yang ngebuat dia agak sedikit berat. Jadi harus buka weakness point-nya dulu. Tapi mungkin pilihan-pilihan gold lane-nya nanti akan dikejutkan dari Coach Rave. Tapi untuk saat ini Hellcard yang ditutup terlebih dahulu dan karinya di-ban justru. Wah. Kan dia paksa pakai clean-nya nanti bisa ditangkap dengan mudah. Atau Harit. Ya Harit oke banget sih di sini. RRQ punya lini yang kuat banget dengan real world manipulation. Makanya Kalau- ketika ada Harit mungkin bakal jadi salah satu power tambahan lah. Kalau mau Harit di arah gold lane, kenapa nggak coba Roger di jungler? Roger di jungler ketika damage-nya cukup menurutku cukup sih. Karena Eve bakal jadi territory, Yuzong bakal jadi utility-nya. Dan nanti dengan Chow yang pick off-nya cepat, Roger oke banget untuk diamankan. Atau jangan-jangan Lancelot dulu. Kayak tadi, di game yang kedua, Lancelot-nya bermain dengan flawless, nggak ada gangguan, atau bahkan di Neymartis juga oke, karena balik lagi. Kalau udah ada Chow, satu lock hero bakal bener-bener pasti, dan itu akan mengganggu permainan serta rotasi dari teman-teman Aldrigo. Baxia Wah, Berarti mau harusnya, ditabrak. berarti sih harusnya Marsman nggak terlalu scaling ya. Ya mungkin nggak berat kayak atau single target lah. Mereka butuh area of defense. Atau Ixia bakal dimunculkan sekarang. wow. Ixia kan ini kebetulan tiga hero depan. Iya. Iya. Yves-nya bakal ngebantu banget di belakang. Ixia bagus banget loh di posisi ini, apalagi range-nya untuk adu durability bakal kuat banget sama Iritel. Oke, Ixia walaupun memang belum pernah kelihatan sama Belum pernah sekali. kelihatan. Penasaran ya? Dan kita nggak tahu Penasaran. di gameplay di level MPL akan seperti apa. Iya, oke. Tapi melihat dulu mungkin nantinya 2 pick terakhir dari Alter Ego. Baru nanti gold lane-nya akan menyesuaikan. Karena junglernya pun belum terlihat kembali dengan Martis kah untuk Alpha. bisa ada sustain ability. Dan ternyata Minotaur dan juga Lancelot-nya. Wow. Minotaur Lancelot. Nih Lancelot Sally Boy loh. Masalahnya ini akan ada permainan early game yang menabrak dari RRQ. Aha. Jadi nggak ragu-ragu mereka mau berusaha untuk bermain dari early game dengan menekan Sally Boy-nya. Kayak tadi di match yang pertama kita melihat Nile menekan Super Ken. Oke, berarti satu gold laner. Kalau Harit berhadapan dengan Minotaur pun dia lagi zaman Force agak berat ya karena itu area dari minion Fury-nya gede banget. Dan ternyata jawabannya adalah Bruno. Bruno, itu Akhirnya dia. Bruno keluar juga. Bruno Skylar. Yang terakhir Tenas kali ini. kita melihat bahwa dia memunculkan Bruno itu adalah di M3 World Championship. Wah, itu udah cukup lama ya. Aku penasaran apakah ini Tenacity akan keluar. Dia akan berat untuk di head to head di by one-in. Agak cukup sulit. Cuma kalau misalnya bisa dipegangin sama Terisla sekalipun dia masih ada sliding tackle. Sliding tackle. Biasanya juga bawa ke arah Tenacity plus Fatal ya. Wah, iya. Kalau misalnya Fatal mungkin dia mainin burst, tapi kalau dia punya SPD, Swift sama Tenacity, sedap-sedap gurih. Gurih ya dan enak banget pastinya buat ngeplating ke arah turret. Dan kita akan melihat untuk penggunaan set talent emblemnya terlebih dahulu nih Prof. Apakah Bruno-nya Swift atau Fatal? Fatal ternyata. Mirip-mirip Fatal. sama Nino, tapi kalau kita berbicara jarak, bedanya emblemnya Assassin. Jadi penetrationnya lebih tinggi lagi di early game. Nyari critical chance juga. Oke, satu kesempatan terakhir. Tidak ada kesempatan lagi setelah ini. Jadi MPL Arena, mari kita tepuk tangan bersama. Let's go to the land of doubt. Menjadi pembuktian mengubah cerita atau mengulang cerita lama. Wah ini bakal menjadi satu story yang menarik juga karena
ini menjadi satu kesempatan untuk RRQ setidaknya bisa membayarkan dengan lunas dendam atas kekalahan mereka di leg yang pertama. Tapi dilihat-lihat ya, ini 3 kali loh dalam 3 game yang sudah kita jalankan, RRQ berjalan dengan rotasi yang sama. Yaitu adalah mid lane dan X lane bersamaan di 1 menit awal dan bahkan gak lepas sama sekali untuk farming bersamaan. Wah, dan bahkan ini perbedaan gameplay terlihat ya Prof, gimana Rasinya sekarang udah coba untuk nempelin Nino. Dari awal. Dari awal, karena di game 1, game 2 Ninonya dibiarin independen, Rasinya coba untuk ngebantu middle, dan sekarang udah bersama-sama nih. Karena powernya, power pokingnya ini yang nggak bisa dibendung. Dan walaupun dengan ada tenacity sekalipun, lihat mereka sama-sama memainkan power dari critical. Tapi Udil di sana menggunakan Purify. Sekalipun Udil kali ini bisa kabur dengan Purify-nya, dia tidak bisa terlalu jauh. Dan untungnya Celiboy dengan sangat sigap melakukan formasi untuk melakukan cover. Setidaknya Udil nggak terpaksa menggunakan flickernya. Yap, dan power early dari Baxia yang kita tahu juga ini membawa RRQ mendapatkan kemenangan beruntun ya. Dan kita lihat dengan agresivitas, bahkan level 4 duluan dia bisa nabrak ke arah Celiboy-nya. Dan sekarang terlihat sekali Rasinya udah fokus ke arah bottom lane, Prof. Iya, dan bahkan hanya membukakan jalan saja sebelum dia melakukan clear wave di area mid lane. Dengan tujuan agar bisa hadir di setup teamfight Turtle. Dan kalau misalkan kita lihat kayaknya farmingnya bareng Udil jadi nggak bakal ada level 4 untuk Minotaurnya. Naomi bakal full terkena pocket damage. Tapi dia juga belum dapetin level yang keempat sehingga rotasinya bakal sedikit ketahan dari RRQ. Early game-nya nggak bisa agresif, tapi mereka bisa setup ke arah Turtle-nya. Rom Rasi level 3. Berbanding terbalik dengan adanya Naomi yang sudah level 4. Ini membuka vision yang cukup jelas untuk Pai. Dan seperti biasa, Pai akan menjadi penunjang utama dengan penalti sorry wall manipulasi depan sana. Bahkan coba di copy. Udil following up dan bahkan basic sekeras Tomo dan tidak bisa makan retribution. Salib Pai. First blood plus take over. Turtle itu adalah harga yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Bahkan Banana di sana juga menjadi korban kedua. Setidaknya Banana menukar dengan satu cashback Rasi. Walaupun tidak terlalu berarti kalau Rasi yang tumbang. Wah, ditukar dengan adanya platingan hampir setengah di arah bottom lane. Apakah itu menjadi sebuah pertukaran yang worth it, Prof? Wah, menurutku nggak begitu worth it karena balik lagi ada 1 poin kill tambahan. Dan juga Turtle yang diamankan sehingga kalau kita lihat dari alter ego di early gamenya mereka emang jalan dengan flawless. Tapi ketika sudah mulai memasuki trade kill, wah ini dia nih Banana yang sempat dapetin 1 poin kill dari Rasi inilah yang memberhentikan early snowball dari alter ego. Padahal RRQ tadinya mencoba untuk setup duluan, tapi dikarenakan take over yang bagus banget dari alter ego membuat mereka harus setup ulang bahkan di turtle yang kedua. Karena apa? Karena versi kalau ketinggalan di turtle yang kedua bakal jadi malapetaka. Oke, bakal coba ditabrak dari Rasinya yang masih mencoba untuk mundur juga walaupun Tortoise Puissance dari Versik mencoba untuk maju, tapi Rasi ini dia punya motivation roar di mana dirinya bisa menahan damage dan juga dengan durability yang tinggi. Tapi Versik tertinggal sendirian. Oke, Versik tertinggal sendirian. Masih coba untuk di cover tapi 4 orang setelah mengejar ke arah Versik. 1 point kill dari bottom lane berhasil didapatkan. Out of nowhere, Skylar menuju ke arah belakang tapi lihat kali benar mereka boy bakal coba untuk memaksa motivation roar tidak ada. Kali ini para pasukan dari alter ego mereka dengan sigap untuk mundur. Kalau Skylar tadi dimakan mungkin masih adil. Tapi ternyata Pai tidak akan meninggalkan dengan diam. Dipaksakah Banana menggunakan Black dengan transform dan hampir saja tersolok pick off. Hampir saja kali ini. Hampir ya, tapi dengan adanya spell fam juga yang dimiliki oleh Banana membuat dirinya semakin sustain. Dan kita lihat Pai udah buka revenge strike, dia juga punya brave smite di sana, adu durability dan Turtle yang ketiga. Seperti apa Profesor KB bilang juga, ini udah harus bisa dimiliki oleh RRQ. Ya, Turtle yang kedua ini bakal mahal banget harganya apalagi dalam keadaan Berserker Fury ada di tangan Skylar. Snowballnya nggak boleh terhenti, Versik sekarang harus mengamankan Retribution-nya. Oke, Duel of Dragon langsung dari Wall Manipulation. Versik terbang ke depan sana bersama dengan Retribution dari Source Elify the Miracle Fight. Take over lagi Turtle-nya sangat mahal. Membuat Alter Ego mengungguli dari segi goldnya. Tapi ini membuat Nino masih struggle sendirian di arah gold lane-nya. Karena nih setup di Turtle-nya juga rame banget kan. Dan banyaknya area of effect dari Road Manipulation yang dibalas juga. Dan efek knock up atau airborne dari Minion Fury yang ngebuat Versik ini juga cukup sulit untuk bisa melakukan retribution berbeda dengan Celiboy ya. Dan slotnya kan dia bisa immune dengan Thunderous-nya.
Apalagi kalau kita melihat untuk sekarang posisinya damage tambahan antara skill 2-nya Basya dan juga skill 2-nya Lancelot ini kan berbeda. Apalagi kalau kita lihat dari Sally Boy juga. Sebenarnya dia udah selesai dengan War X-nya, ready juga untuk teamfight jangka panjang. Jadi kalau mau main kite back untuk alter ego dengan Rasi, mungkin nungguin ultimate-nya, nungguin heal up-nya ready, mereka bisa memanfaatkan Sally Boy dengan menggunakan puncture dan juga phantom execution-nya. Oke, Sally Boy harus berhati-hati, jangan sampai terkena montage dari seorang Naomi. Walaupun masih bisa di-counter dengan adanya Rasi, tapi kalau Sally Boy masuk ke dalam sekali itu bakal berubah semuanya. Sally Boy sekarang menjadi pemegang penentu early game mereka. Mereka punya power karena adanya Sally Boy. Lihat damage dari Skylar terlalu sakit. Udil mencoba untuk melakukan covering up dari bottom lane. Tapi dengan deteksi dari Versik yang mencoba untuk melakukan following up, Sally Boy dan Udil menutup itu semua. Mereka sadar God lane mereka sedang struggle. Kita nggak bisa bilang kalah karena Nino masih di level yang sama. Tapi gimana caranya? Bruno ini tidak bisa makan lebih banyak lagi. Dan ada game fake-nya, silakan Profesor. Wah, ini dia terakhir di MPL itu di season yang ke-10 dan digunakan oleh COE dari Onyx saat non RRQ pada babak final playoff dan belum berhasil memenangkan game tersebut. Karena balik lagi, Bruno butuh momentum dan bahkan butuh setup yang rapi untuk mendapatkan poinnya. Tapi lihat tuh yang triggernya, for nothing. Malah dia harus dimakan, flicker keluar, tidak ada wave dragon. Masih coba untuk bertahan para pasukan dari RRQ, mereka following up sedikit. Tapi dengan waktu yang mahal di area bottom lane dibuat Naomi, ini tidak perfect turtle untuk alter ego. Harusnya turtle diamankan dari Versik dan Versik bahkan mau lebih. Yap, bahkan Versiknya tadi makan pie-nya. Walaupun di area bottom lane masih terjadi antara kedua ya. belah gold laner yang masih sibuk beradu damage nampaknya. Karena balik lagi di sini Skylar juga nggak dibiarin sendirian. Tadi ada sebuah Way of Dragon yang dibuka, tapi dijawab langsung dengan adanya counter initiate dengan sebuah minion Fury. Ya, dan ditambah dengan kehadiran dari Clay, dia tahu persis bahwa Versik akan mendapatkan turtle-nya. Jadi diperlamain aja pakai Void Crystal, Void Blast. Ditahan Sally Boy-nya di bawah dan bahkan ketika Clay-nya mengcover juga ke arah Skylar, gameplaynya benar-benar jadi full cover ke Skylar. Penalty zone, Deden from Bogor gagal ditangkap. Reward manipulation-nya dari Deden menuju ke arah Udil, tapi ternyata Udil lebih untung. Di sisi sebaliknya, para pasukan dari RRQ mereka memaksa tim dan Nino tertinggal. Nino hilang dapat kill from Skylar. Mencoba looking for triple kill, Baik ada flicker kembali dan bahkan triple kill. Untungnya Rasi pulang karena itu bisa menjadi maniak untuk seorang Skylar. Wow, itu satu buah pergerakan yang cukup berani. Bagaimana Udil coba untuk ngandangin Clay-nya walaupun udah flicker ke trigger. Tapi akhirnya membuat dari Skylar-nya cukup free hit lagi dan lagi. Dan Nino-nya pun ketinggalan nih tanpa adanya sprint yang juga ready. Walaupun sebenarnya dia punya quantum charge ya, Prof. Ya, tapi hanya beberapa second saja untuk bertahan hidup. Dan lihat bagaimana Skylar dengan flickernya dia ready banget untuk memberikan damage deal yang tinggi. Karena first itemnya aja udah Berserker's Fury. Kalau dia bikin Husklow saat ini, dia bakal punya power lebih. Udah. Dan kalau misalkan nanti item ketiganya adalah Great Dragon Spear, itu critical chance-nya tinggi banget. 3 item critical sudah ada di tangan dari Skylar. Tinggal gimana eksekusinya aja karena kalau dilihat dari Nino juga butuh Husklow. Sementara dari segi itemnya aja ketinggalan beberapa gold. Dan pemilihan Windtalker first item emang dibutuhin sama Nino karena dia butuh movement speed tambahan. Ketika kita tahu Iritel sangat-sangat mengandalkan movement speednya. Yap, dan nampaknya ada yang tertangkap di depan sana. Tapi di depan sana masih ada Naomi bersama dengan Pai penalty zone-nya. Tidak berhasil mendapatkan Skylar. Bakal coba dihajar. Skylar masih bertahan. Skylar pada Miracle Boy. Tapi ternyata tidak ada Deden from Bogor. Di balik itu semua double kill diamankan oleh seorang Nino. Benar-benar membuat para pasukan dari RRQ harus mengendorkan niat mereka. Tapi Banana zoning out terhadap seorang Udil yang membuat para pasukan Alter Ego masih memiliki kesempatan untuk membuat para pasukan RRQ mundur. Skylar tidak kena gentar, masih coba untuk mengandalkan stock yang mereka miliki. Tapi kalau Versik ngebuka Lord kali ini, dia udah harus berpikir 2 kali si Profesor dan Aul. Yap, ini cukup berbahaya ya. Ini Skylar jangan sampai ke pick off. Kalau misalkan memang dari RRQ masih mencoba untuk mengendalikan. Mereka mau all in? Oh, mereka paksa? Mereka mau all in kan? Ditahan. Oke, ditahan dikit. Mereka masih menunggu momentum. Di mana para pasukan dari RRQ akhirnya mereset. Karena kalau mungkin mereka memaksa Lord tadi dan gagal Wah, GDS tertake over oleh Lancelot dari Sally Boy. Mungkin itu bisa menjadi titik dari Alter Ego. Iya, 1000 gold aja loh soalnya gapnya. Dan RRQ walaupun tadi Skylar-nya dapetin triple kill tapi yang bener-bener leading goldnya Skylar sendirian. Sehingga permainan front to back kalau terjadi masih akan menjadi ancaman bagi RRQ. Kecuali kalau Versiknya sudah siap dengan wallet armor, akan ada cerita yang berbeda.
Atau setidaknya ketika Naomi mendapatkan The Way of Dragon yang mahal harganya. Oke, The Way of Dragon menuju ke arah seorang Pai. Di all in begitu saja. Bakal coba dibalikan. Flicker telah dikeluarkan. Para pasukan dari RRQ. Mereka memberikan informasi kalau tidak ada penalty zone dengan Flicker. Bukan tidak ada penalty zone-nya aja. Penalty zone-nya masih ada, tapi Flicker yang tidak ada. Ini bakal coba untuk dipegang lagi dan ternyata tidak. Hampir saja memakan Nino. Para pasukan dari RRQ untungnya tidak ada Naomi dengan flicker yang mereka miliki. Pasti perhatikan depan. Banana sudah melakukan take out. Melakukan damage di depan sana. Bahkan Retribution Jelly Boy. Take over sangat mahal. Tapi mereka ingin mengganyang. Kehilangan Nino bersama dengan seorang Banana. Tapi nampaknya para pasukan Alter Ego bakal coba diselesaikan. Udil akan menjadi jawaban yang kedua. Dengan point kill dari seorang Scalar yang free hit di arah belakang. Bahkan Versing menutup jalannya Lord. Mencoba menyelesaikan Lord kali ini. Tapi Jelly Boy masih punya darah yang full. Jelly Boy kali ini gak bisa masuk dengan sembarangan. Karena Lordnya digeser ke kanan nama Skylar. Lihat Lordnya diajak jalan-jalan. Lord farming yuk, ayo lewat Lordnya jungle. disuruh jadi jungler kayaknya. Kita lihat ada sedikit belokan dari Lordnya dan itu sedikit membuang waktu yang banyak bagi Alter Ego Esports yang mendapatkan objektif Lordnya. Jadi sia-sia Lordnya giveaway. Dan buat sekarang RRQ dengan 1000 gold yang tadi mereka unggulkan tetap ada 1000 gold yang mereka keep. Karena tidak ada pertukaran kill yang begitu mahal. RRQ masih survive di lini depan, Versiknya pun tidak tumbang. Bahkan Celibo yang mulai terancam sekarang. Karena apa? Karena kalau dia muncul lagi dalam teamfight, Skylar makin lama damage-nya makin ada. Yep. Bakal lebih bahaya banget kalau seandainya tiba-tiba dia kena critical chance yang tinggi dan belum ada escape atau bahkan item yang cukup atau item yang memadai untuk dia survive dalam teamfight besar. Oke, tapi bahkan kalau misalnya Ul sadar, ini instant replay, ini adalah permainan RRQ yang udah jarang kita lihat. Biasanya mereka kalau tidak dapat lot, mereka selalu ganyang musuhnya. Mereka akan berikan giveaway, tapi untuk beberapa belakangan ini RRQ jarang melakukan ini. Dan baru sekarang terlihat lagi Profesor. Ya, karena ini adalah chance yang kebetulan tepat. Dan teamfight kayaknya bakal berlanjut. Oh, teamfight berlanjut. Oh, Jelly Boy Tapi lihat Jelly Boy dari puzzle lane hilang bersama dengan Nino dan Pai. 3 hilang tanpa kita lihat. Udil berhasil menangkap dengan real manipulation dipaksa. Udil ditangkap. Naomi masih mau lebih. Tapi masih ada Rasi di dalam base-nya sendiri. Scalar Godlike didapatkan. Tapi mid lane membawa minion menuju ke arah base turret dengan ada Alter Ego. Mereka tidak bisa end. Setidaknya mereka bisa melakukan satu base turret yang sangat mahal untuk para pasukan Alter Ego. Udil, Duel Dragon terpakan hilang tanpa adanya Udil. No magical damage kali ini. Wow, ini 2 base turret yang hancur. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Alter Ego bisa mengunci pergerakan dari Skylar. Yang sangat-sangat jauh untuk bisa digapai Ya, bahkan. apalagi flickernya selalu ready tadi ya di dalam teamfight besar. Dan untuk sekarang tiba-tiba ketika Nino dan Celibonya tertangkap, Banana yang sudah mengeluarkan Black Dragon Transformation-nya langsung kesulitan dalam teamfight ketika memang 3 melawan 5. Apalagi dalam keadaan Rasinya udah mengeluarkan Minion Fury. Kalau ada Minion Fury mungkin akan ada cerita yang berbeda. Tapi kalau sekali aja Rasi mengeluarkan Minion Fury-nya, tentu hal ini akan menjadi malapetaka dikarenakan artinya Alter Ego Esports gak bakal punya teamfight jangka panjang. Ingat, Nino cuma punya 10 detik untuk bisa menimbulkan damage yang tinggi. Baik dari front to back atau bermain dari belakang. Kalau seandainya Alter Ego terlalu banyak mengeluarkan source skill, mereka yang akan termakan oleh RRQ. Oh Naomi, Flicker for nothing. Tidak ada The Way of Dragon with Flicker. Kali ini informasi sangat-sangat berharga, Aul. Iya, dan itu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kali ini Alter Ego. Mereka coba untuk memaksa adanya takeover terhadap Lord yang sudah ter-enhance. Dan Udil sudah siap dengan adanya satu kopian terhadap Real-World Manipulation. Dan ada satu outer turret juga yang bisa dihancurkan oleh Nino. Tapi ini cukup berbahaya kalau misalkan di gambling terus-menerus. Wow, Versing ditangkap Real-World Manipulation. Pai menuju ke Scalar, free hit di arah belakang. Tapi satu terjadi, no Versing, no Retribution. Scalar masih mau lebih, bakal coba dihajar ke arah belakang para pasukan dari RRQ. Mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Rasi akan coba menunggu. Dan Lord kali ini harusnya di tangan Jelly Boy dan mereka Boy berhasil mengamankan Lord. RRQ harus reset. Jelly Boy diberikan waktu yang banyak. Dengan tidak adanya flicker dari Naomi, ternyata itu memberikan impact yang mahal untuk Alter Ego. Wah, ini langsung dimakan semuanya untuk objektif dan bahkan Naomi ini nggak bisa berbuat banyak untuk menyentuhkan Nino. Karena apa? Ninonya di lini belakang. Skylar sempat tertangkap.
tapi dia masih bisa survive karena Great Dragon Spear. Dan ini dia momentum lagi dan lagi seolah kita dibawa ke game yang pertama, cuma lebih cepat. Gila, permainan seru dari kedua belah tim. MPL Arena minta tepuk tangannya dong! Luar biasa, permainan balas-membalas yang benar-benar tidak bisa diperhitungkan. Early game dipegang RRQ dan sekarang di arah mid to the late game. Alter Ego kembali mengganas. Mundur ke arah belakang para pasukan dari RRQ. Mereka mulai mengendorkan permainan mereka dengan tidak mau masuk ke dalam. Tapi lihat di arah belakang sana. Nino? Banana mendapatkan Nino. Langsung ada yang transform. Nino diolih. Nino hilang. Ini bencana. Tidak ada power dari Nino dan bahkan mereka meninggalkan Rasi. Double kill dari Bandana. Membuat para pasukan dari RRQ memiliki lagi power untuk mendorong ke arah tengah. Sambutan yang tidak kita lihat dari kamera kali ini mendapatkan poin kill yang benar-benar tidak bisa diganggu-gugat tuh. Ya, itu targeting dari Banananya ngejar Nino dengan sprint yang tidak ready. Ini membuat kali dari RRQ mereka bisa mempanis dua pemain dari Alter Ego. Dan defensif seperti apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego untuk kali ini? Ini bencana. Mereka harusnya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena kalau RRQ masuk lagi, ini benar-benar bisa dibalikan keadaannya. Bahkan bisa jadi blunder. Karena kebetulan Udilnya ready dengan Ranchen. Dan bedanya sekarang Naomi punya flicker. Jadi kalau misalkan dia mau bermain dengan targeting front to back, harusnya Skylar nempel sama Naomi biar damage-nya cukup. Karena kalau di posisi tadi, pas Naomi-nya menggunakan flicker dan The Way of Dragon-nya pun connect, tidak ada follow up damage. Kecuali Skylar berada di sampingnya. Bermain cover juga bisa menjadi opsi. Karena Pai dari tadi dia dengan penalty zone-nya, flickernya juga targetingnya ke arah Bruno. Dan lagi-lagi, satu momentum di Lord mungkin akan menjadi jawaban. Dikarenakan kalau team fight secara paksa dilakukan untuk momentum seperti ini, yang ada Alter Ego bakal mendapatkan kesulitan. Karena memang RRQ dari segi teritorial mereka dapetin super minion. Visionnya lebih menang. Dan mungkin di saat nantinya di area kontes Lord, ini harus dimaksimalin banget untuk minion fury-nya dari Rasi ya, Prof. Iya, Kayak untuk mendapatkan retribution. Karena dari tadi kita bisa lihat juga dari Baxianya Versik, ini susah banget untuk dapetin retri karena dia kena efek airborne itu. Iya, efek knock up airborne yang gak cuma dari minion fury tapi skill satunya Minotaur juga ada. Disperse Storm? Bahkan motivation roar-nya ready. Dan buat sekarang ketika 5 detik Lord muncul, ini dia momentum. Sebelum Lord evolve akan ada di Land of Dawn. Memperebutkan Lord adalah hal yang benar-benar menegangkan bagi kedua belah tim. Pasti, pasti. Ini Lord evolve. Tapi ingat, Alter Ego punya pedang keadilan. Apakah mampu mendapatkan Lord kali ini? Take over Lord. Ini menit yang sama seperti di game yang pertama awal. Yap, ini menit-menit krusial ya. Satu momen akan bisa mengembalikan keadaan tapi zoning out. Yang sudah dilakukan oleh kedua belah tim untuk kali ini. Masih coba untuk mencari dan mungkin pick off satu pemain dulu. Nantinya untuk hating di area Lordnya. Itu RRQ perlu banget untuk dapetin satu pemain. Karena kalau tim fight 5 lawan 5, Rasi bakal full senyum dengan Minion Fury-nya. Full senyum ya. Iya. Karena bakal mudah untuk targeting lagi dan lagi. Dan yang perlu diperhatikan adalah Banana juga sih. Yang dia bisa selalu langsung lompat ke arah backliner ya. Oke, di balik sana semua langsung. Banana ready to take off. Menuju ke arah seorang Nino. Larinya terlalu kencang, tapi Lord berhasil diamankan RRQ. Pai mengejar ke arah Skylar. Flicker telah dikeluarkan. Skylar masih bertahan, tidak ada Wind of Nature. Lihat Naomi, stand by your position. Sally benar-benar Cowboy hampir tertangkap. Tapi tampaknya RRQ berhasil mendapatkan Lord tanpa tertinggal satu orang pun. Waduh, ini namanya hashtag save Skylar. Bener-bener semua skill digunakan hanya agar Skylarnya tetap survive. Wind of Nature dia pop up. Yang penting tadi Banananya lihat, dia recall karena dia percaya bahwa Skylar tidak akan bisa ditumbangkan ketika Sally Boy yang melakukan engage. Karena dengan Thunder Belt, dengan Endless Battle, atau bahkan War Axe nggak akan cukup Sally Boy untuk melakukan solo kill terhadap Skylar. Wah, dan ini pas pamlar ya. Semuanya pasukan pengaman Skylar, walaupun Skylar di sini juga udah nggak punya boots Sally lagi. Boy. Dia butuh satu immortal dan Lordnya dikawal. Lordnya dikawal bersama dengan Banana, ready to take off. Menuju ke arah seorang Nino, tidak ada sprint kembali. Maka coba untuk ke arah belakang, tapi Rasi sekarang full maut. Lihat Skylar maka coba dihajar, Real World Manipulation. Bye! Dapetin 4 orang, tapi nampaknya tidak terlalu berarti. Masih ada Real World Manipulation. Skylar mencoba untuk bertahan, tapi Sally Boy hilang. Sally Boy! Masih ada Skylar dengan immortality-nya. Sedikit demi sedikit free hit. Dua tidak bisa tercounter. Tapi Skylar pecah. Dan Udil save the day. Udil berhasil men-shutdown Skylar. Alter Ego menolak dipulangkan. Masih bertahan kali ini.
Udil save the day. Yes, dan itu ada sebuah shutdown yang sangat-sangat mahal. Dan Alter Ego Esports mereka memegang kendali atas gold lead-nya. Dan RRQ mereka betapa sulitnya untuk masuk ke lini defensif dari Alter Ego ya Prof. Lagi dan lagi ketika kita melihat Naomi menggunakan Chow, artinya single target only. Dan ketika The Way of Dragon sudah digunakan, tidak ada lagi source skill untuk melakukan teamfight panjang dari RRQ. Sekalinya kena Minion Fury, Rasi bener-bener megangin semua pemain dari RRQ. Dan hal tersebut yang membuat shutdown bagi Skylar. Tapi Nino, what happened? Nino, what happened? Wah, Wah, ini bisa menjadi bencana. Dua tombak tertajam Alter Ego tidak ada. Wow. RRQ bisa melakukan one straight push. Ini bencana tukang somai kejemur gold. Oh my God. Wah, walaupun Nino udah punya Win of Nature, tapi apakah waktu spawnnya ini cukup untuk Alter Ego bisa melakukan defensif karena RRQ mereka tidak tumbang satu pemain pun. Walaupun lane atasnya nih Prof yang masih menjadi PR dulu. Dan immortality dari Rasi apakah mampu untuk mempertahankan base-nya? Karena kebetulan 10 detik lebih mereka harus mempertahankan bertiga melawan 5. Langsung ditendang begitu saja oleh Skylar. Penalti zone-nya gagal mendapatkan Pai. Di depan sana Sally Boy hampir terperangkap. Tapi masih ada Banana. Banana berhasil meletakkan immortality. Tapi ternyata di sana tidak ada Pai. Mister Mozart bebas. Mister Ranger membaik time saja. Tapi hilang. Nino? Balas dendam terjadi kali ini. Masih ada Nino. Memberikan damage yang sangat besar. Tapi poking dari Clay gak bisa ditahan. Terbakar rapi asmara. Alter Ego mencoba untuk membalaskan kembali. Bahkan flicker telah digunakan oleh Clay. Dan from Bogor. Juga seorang Udil. Maksud game terjadi. Dan bahkan Winter Ranger gak bisa membantu bertahan. Tidak ada Skylar. Tapi masih ada sumber minion. RRQ membalaskan dendamnya dari leg yang pertama. Dan membuat season kali ini seri. Wow, what a sweet revenge coming from RRQ. Menolak tunduk di dua legnya. Walaupun memang dengan game yang cukup dramatis. 2-1. RRQ berhasil membungkam Alter Ego. Wah, Bruno yang muncul kembali